Pemirsa, 55 orang mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 yang terjadi pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kami akan membahasnya, pemirsa. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dan juga menjadi penyebab terjadinya ledakan? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Selamat malam Pak Susno, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Selamat malam para pemirsa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga akan menyapa Laksda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto selaku pengamat intelijen. Selamat malam Pak Soleman. Pak Soleman bisa mendengar kami? Oh ya, selamat malam Mbak, selamat malam Pak Susno, selamat malam pemirsa sekalian. Selamat malam Pak Sulaiman, selamat malam. Ya. Malam. Baik Bapak-Bapak, ini menjadi sebuah perbincangan yang patut kita perhatikan lebih dalam lagi. Pak Susno, jika Anda melihatnya, mungkin Anda bisa memberikan pengamatannya atas kejadian yang terjadi pasca adanya ledakan di SMA Negeri 72. Pak Susno. Baik, ini suatu hal yang mengagetkan kita ya. Terjadinya di sebuah sekolah SMA 72. Kita tahu bahwa lokasi SMA 72 ini berdekatan dengan komplek militer di situ. Yang kedua, kenapa di sekolah? Mengapa hari Jumat? Mengapa pada saat sholat? Nah, itu perlu dijawab semua. Apakah gerakan ini, atau ledakan ini, atau peristiwa ini hanya peristiwa perorangan yang dendam perorangan, ataukah ini karena suatu jaringan? Tergantung dari hasil penyidikan Polri di TKP. Yang kedua, tergantung hasil penyidikan Polri terhadap saksi-saksi, tergantung hasil penyidikan Polri terhadap orang yang diduga sebagai pelaku untuk menjawab itu semua. Tapi praduga bermunculan banyak. Apakah ini ledakan ini adalah ledakan low explosive atau high explosive? Tergantung dengan pemeriksaan DKP, apa yang menentukan? Yang menentukan adalah kualitas dan kuantitas daripada bahan peledak. Itu satu. Yang kedua adalah efek daripada ledakan itu. Nah, ini efek dari ledakan kita tahu. Ini korban pertama ada katakan 20, terakhir ada katakan 55. Ya alhamdulillah tidak ada ledakan walaupun tidak ada korban jiwa meninggal walaupun kita prihatin. Mudah-mudahan semua selamat. Nah, apakah ini adalah gerakan yang terkait dengan organisasi radikal atau si pelaku telah tertular oleh ideologi radikal atau apa-apa, belum bisa kita simpulkan dari TKP dan dari apa yang dilihat saat ini. Masih kita harus tunggu hasil penyidikan daripada pihak kepolisian. Saya kira itu dulu untuk sementara. Ya, Pak Soleman, mungkin Anda juga langsung bisa menanggapi bahwa kejadian ini terjadi di Komplek Angkatan Laut Kodamar. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira saya sependapat dengan Pak Susno. Jadi kita masih harus menunggu dulu apa hasilnya dari pemeriksaan, karena kita tidak boleh gegabah. Saya lebih sampai sekarang masih melihat ini baru coba-coba dari anak sekolah, karena ini anak sekolah. Kalau mengingat waktu saya dulu SMA, umur-umur segitu itu, ketika pelajaran kimia kita juga coba-coba. Nah, apakah ini dia dalam keadaan coba-coba? Nah, kita lihat seperti kata Pak Siso tadi, nanti hasilnya seperti apa. Karena kalau kita tarik terlalu jauh, apakah ini ada hubungan dengan teroris? Karena dilihat situasi global, situasi regional, situasi nasional, tidak ada hal-hal yang dapat mengakibatkan kelompok teroris untuk memaksakan kehendaknya. Jadi kita bisa, kalau menurut saya sampai saat ini masih dalam kenakalan anak-anak ini atau keinginan tahuan yang mengakibatkan terjadinya ledakan, karena mungkin dia sendiri tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Dia coba-coba. Percobaan ini karena apakah dari pelajaran, apakah dia melihat dari YouTube, apakah dia lihat dari kawan. Tapi bagi saya mungkin baru sampai di situ.
kita harus menunggu hasil pemeriksaan seperti apa dikatakan Pak Susno tadi. Pendapat saya, Pak. Gitu. Baik, Pak Soleman, mungkin bisa disimpulkan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kelompok teroris. Tapi apakah ini bisa dikategorikan sebagai upaya teror, Pak Soleman? Kalau upaya teror saya kira belum sampai upaya teror. Karena siapa yang mau diteror? Lalu untuk apa dia meneror? Karena situasi untuk sebagai teroris itu belum ada. Jadi masih sampai kenakalan atau keingintahuan yang mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini perlu kita lihat dulu. Nanti selama akhir-akhir ini 3 bulan terakhir siapa temannya, kemana perginya. Dalam pelajaran, terutama pelajaran kimia ya. Apakah dia sering bertanya, apakah teman-temannya yang lain kalau lihat waktu-waktu kosong diisi dengan melihat apa di HP-nya, itu perlu pendalaman. Dari situ baru kita bisa tarik apakah ini terpapar dari kelompok teroris atau bukan. Tapi sampai sejauh ini, kalau saya masih melihat bahwa ini adalah hasil kenakalan atau hasil keingintahuan, baru sampai di situ. Baik. Nah, ini akan bergeser seirama dengan ditemukannya bukti-bukti, fakta-fakta seperti apa yang dikatakan Pak Susno tadi. Jadi ini belum Pak. Ini hanya mentah saja seperti itu. Tapi kalau ada fakta-fakta yang lainnya muncul, ini bisa berubah, begitu. Baik, Pak Susno, apakah Anda sepakat bahwa ini belum bisa dikategorikan sebagai upaya teror jika kita telaah lebih dalam lagi pengertian dari teror ini sendiri adalah menebarkan ketakutan, Pak Susno? Oke, kalau menebarkan ketakutan, ya siapa yang nggak takut sama ledakan? Mercon aja takut. Tapi persoalannya apakah yang dikatakan Pak Sulaiman tadi ini sudah mengarah kepada suatu gerakan teroris, jaringan yang bersifat radikal? Ya, saya sependapat dengan beliau gitu ya. Terlalu minim data kita mengatakan itu. Kita tunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat dulu ya. Kemudian betul sekali kalau memang sudah ada tersangkanya, kalau memang ya kita belum mendapat penjelasan resmi dari aparat. Kalau sudah ada tersangkanya perlu telisik gitu, ditelisik biodata daripada yang bersangkutan gitu. Apa iya memang dia sering ke tempat-tempat organisasi radikal, apa dia adalah seorang anak yang kreatif yang memang senang hobinya melakukan hal itu. Kemudian nantinya akan ditelisik kalau memang teroris gerakannya, apa tujuannya meledakkan di sekolah gitu kan. Kalau biasanya meledakkan di sekolah, kalau pelakunya ada, ya pasti ada 2 kemungkinan. Identitas dia harus hilang, tidak ada yang tahu, walaupun kelak akan diketahui dengan penyelidikan. Yang kedua, bisa juga langsung menghilangkan dirinya dengan bom bunuh diri gitu. Nah, tapi kalau ini kan agak beda ya, agak beda meledak gitu. Kalau ternyata ada tersangkanya dan tersangkanya dari karangan internal, masih perlu penyelidikan lebih dalam sebagaimana Pak Sulaiman katakan tadi, background yang bersangkutan apa gitu dan sebagainya. Jadi jangan terlalu cepat kita katakan bahwa ini adalah gerakan radikal, gerakan teroris, ini teror bom gitu. Karena apa? Kita lihat senjata yang ditemukan senjata mainan gitu. Nah, korbannya banyak, ya bisa jadi karena mungkin bahan yang dimasukkannya gitu cukup banyak gitu, ledakannya ya melukai banyak gitu ya. Oke. Ya, dan yang perlu digarisbawahi pula bahwa ledakan ini terjadi di lingkungan sekolah. Nanti kami akan dalami lebih lanjut lagi. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali. Tentunya yang pertama, ini merupakan keprihatinan kita ya, kembali terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, ya, penanganan korban. Nah, kemudian juga beliau tadi menyampaikan bahwa ini juga menjadi peringatan untuk kita semua bahwa marilah kita sekali lagi saling waspada, saling peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita. Ya, jika ada hal-hal yang
dirasa mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk kita semakin peduli baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya pemirsa, itu sama-sama kita telah mendengarkan pernyataan dari Mensesnek Republik Indonesia Prasetyo Hadi yang menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut prihatin atas kejadian yang terjadi ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Dan ini menjadi catatan penting termasuk dengan adanya ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami Erlinda yang merupakan pemerhati anak. Selamat malam Mbak Erlinda, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini menjadi sebuah catatan ya di dunia pendidikan, termasuk salah satunya adalah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa sudah ditemukan identitasnya, terduga pelaku masih merupakan dari lingkungan sekolah, Mbak Erlinda. Ya, pertama izinkan saya mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya. Pastinya seluruh bangsa Indonesia ini sangat prihatin, berduka yang dalam. Dan sebelum saya akan menjawab pertanyaan, izinkan saya juga mengapresiasi langkah-langkah cepat yang sudah dilakukan tim di lapangan, termasuk juga teman-teman psikolog dan sebagainya. Inilah yang memang kolaborasi seperti ini memang selalu dijaga. Nah, tapi untuk kejadian ini kami berharap bukan hanya sebagai early warning, bukan sebagai keprihatinan saja, karena kita tahu instrumen yang bagaimana sekolah ramah anak itu harusnya sudah menjadi implementasi yang sangat luar biasa. Catatan penting karena mohon izin ya Mbak, bahwa kami semua sangat konsen kepada dunia pendidikan bukan hanya pada semata kognitif, tapi bagaimana rasa empati, bagaimana nilai-nilai ideologi Pancasila itu betul-betul ada di ekosistem pendidikan. Karena sekali lagi di lingkungan pendidikan itu kita bukan menciptakan robot. Ya. Kita harus kembali lagi bukan hanya ke Undang-Undang Sikdiknas, tapi kita lihat bagaimana hari ini anak-anak kita kan mudah terpapar. Terpapar tidak hanya pada mereka di lingkungan sekitar yang kita tahu secara langsung mereka boleh dikatakan bersosial ya, tapi sosial mereka pun juga ada di dunia maya. Nah, disinilah kami mengatakan bahwa bagaimana hari ini harus sudah dibangun roadmap, etika, dan hal yang lebih penting lagi adalah membangun budaya itu di dunia maya. Apalagi kita tahu tadi sejujurnya saya sangat shock pada saat Bapak Kapolri mengatakan dugaan adalah pelakunya adalah lingkungan sekolah dan diduga juga adalah pelakunya anak. Kami mengatakan bahwa kenapa harus seperti ini? Harusnya kan dengan adanya instrumen hari ini yang sebegitu bagusnya bisa dilakukan tindakan pencegahan. Nah, sekali lagi kami sangat setuju apa yang dikatakan Mas Pras, Mas Menteri ya, bahwa kita jangan menyalahkan siapapun, tapi hari ini kita berbenah. Nah, izinkan kami juga menyatakan bahwa segera paralel, komprehensif, adik-adik kita yang mengalami secara langsung, baik itu menjadi korban atau mereka yang melihat, kami pastikan pasti trauma. Iya. Tapi bagaimana traumanya itu skala teman-teman psikolog yang tahu, termasuk juga teman-teman IPK klinis yang sangat paham. Dan kami berharap seperti biasanya teman-teman Kementerian PPA, KPAI, Dinas Pendidikan, Kemendikbud dan semua stakeholder yang ada biasanya mereka berbagi peran. Tapi sekali lagi jangan lupakan juga bagaimana hingar-bingar di dunia maya itu pun juga kita harus bisa redam. Mengapa? Karena ini akan menambah lebih menyakitkan dan yang lebih kita khawatirkan adalah ketakutan yang berlebihan di lingkungan sekolah lainnya. Iya, iya. Nah, ini yang harus kita jaga kondisi-kondisi seperti ini. Baik. Harapannya mungkin dari pihak istana segera juga berkoordinasi untuk bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah itu. Ya syukur-syukur walaupun besok Sabtu ada rapat khusus untuk hal tersebut. Baik, dan kita juga akan mengajak Anda pemirsa sekalian untuk menyaksikan dan juga mengetahui bagaimana perkembangan terbaru di lapangan. Sudah ada Rindi Salsabila di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga ada rekan Rehana Mezia yang berada di lokasi. Pertama saya akan menyapa Rehana terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana perkembangan di sana. Apakah sudah ada perkembangan dari penyelidikan dari tim gabungan? Silakan Rehana.
Ya baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami juga memang masih menunggu bagaimana sebetulnya hasil penyisiran yang dilakukan oleh tim Gegana dan juga oleh pihak dari TNI. Namun hingga saat ini juga kami tadi sempat melihat bahwasannya ambulans sudah tidak lagi bersiaga di depan SMA 72 Jakarta Utara ini. Tapi Windy dan juga pemirsa, kalau kita bisa gambarkan sedikit mengenai kejadian yang terjadi di siang hari tadi, di mana ada 2 ledakan yang terjadi, ya ini adalah di dekat musola, kemudian juga di belakang sekolah di SMA 72 Jakarta di tempat saya mengabarkan saat ini. Tentunya ini juga menimbulkan kepanikan bagi para siswa yang sedang bersekolah, dan bahkan pemirsa, dari siang hari tadi pasca adanya ledakan kemudian hingga malam hari ini sekolah masih terus dilakukan sterilisasi, dan juga masih ada beberapa tim dari Gegana maupun dari TNI yang masih berjaga hingga malam hari ini. Tidak hanya itu, kalau kita lihat juga tadi siang sejumlah tokoh juga sudah hadir, seperti sebut saja ini ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang langsung datang ke sekolah di tempat saya mengabarkan saat ini. Namun Pramono Anung juga belum memberikan pernyataan terkait dengan kedatangannya ke sini. Tidak hanya Pramono Anung, ada juga Wamen Polkam, kemudian ada dari Komisi E DPRD Jakarta. Selain itu juga memang pemirsa, kalau kita lihat ada rekaman yang saat ini juga sudah beredar luas di masyarakat, ya ini adalah rekaman mengenai seorang pria yang terkapar di dekat lokasi kejadian, di mana pria tersebut juga ini mengenakan kaos putih, kemudian juga celana berbahan gelap serta sepatu pantofel hitam, dan di dekat pria tersebut ini juga ada senjata laras panjang, dan kami tadi sempat mendapatkan informasi bahwa senjata laras panjang yang digunakan adalah senjata palsu. Kemudian dalam senjata laras panjang tersebut pemirsa ada beberapa tulisan, bahkan hingga saat ini tim dari kepolisian juga masih terus mendalami apa sebetulnya arti dari tulisan-tulisan tersebut dan apa sebetulnya motif dari pelaku untuk melakukan aksi itu. Kami juga sempat mendapatkan informasi pemirsa bahwa pelakunya sendiri merupakan yang berasal dari dalam lingkungan sekolah sendiri, dan hingga saat ini juga masih dilakukan operasi di salah satu rumah sakit yang memang telah dirujuk atas kejadian yang terjadi di siang hari tadi di SMA 72 Jakarta. Windy dan juga pemirsa, memang untuk saat ini juga masih terus dilakukan sterilisasi di beberapa lokasi guna ini mengantisipasi ledakan tersebut terjadi. Masyarakat yang ada di sini juga memang dari siang tadi pasca adanya ledakan juga berkumpul di depan SMA 72 Jakarta untuk sama-sama. Nanti ini kami juga terus menunggu bagaimana keterangan dari hasil penyisiran, tapi kami juga tadi sempat mendapatkan informasi jika pihak dari kepolisian sendiri dan juga dari beberapa tokoh ini mengungkapkan adanya keprihatinan atas terjadinya insiden ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini, terutama ini adalah di dalam dunia pendidikan. Dan kalau dilihat sendiri Windy dan juga pemirsa, memang kami sendiri juga sempat mendapatkan informasi dari salah satu siswa yang bersekolah di SMA 72 Jakarta Utara ini, di mana siswa tersebut mengungkapkan jika pelaku tersebut memang berasal dari dalam sekolah, dan juga mengungkapkan ini dari salah satu angkatan, ya ini adalah dari kelas 12, dan kemudian juga hingga saat ini kami masih belum tahu bagaimana sebetulnya identitasnya, motifnya juga seperti apa, dan masih terus didalami bagaimana sebetulnya senjata yang digunakan, apakah ini juga memang sudah diketahui senjatanya tersebut adalah senjata palsu, namun ada beberapa tulisan juga di dalam senjata tersebut yang juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian, dan juga mengenai sebetulnya senjata rakitannya yang digunakan oleh terduga pelaku ini seperti apa. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio Windy. Baik, Rehana. Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengkonfirmasi bersama narasumber kami, Pak Susno. Tadi rekan saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa fakta yang disampaikan. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan menanyakan kepada Anda seperti apa perkembangan terbaru dari korban yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Kami akan hadirkan laporannya dari Rindi Salsabila. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Memang pada saat ini telah dirawat begitu ya sekitar 30 siswa SMA 72 Jakarta Utara di Rumah Sakit Islam Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami terima di Rumah Sakit
Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat ini sebanyak 30 siswa dari 55 siswa yang menjadi korban ledakan di SMA 72 Jakarta ini tengah dirawat, dan tadi kami sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ada satu siswa yang sudah pulang, dan siswa laki-laki tersebut mengaku bahwa ia mengalami gangguan pendengaran begitu ya, akibat ia mendengarkan 2 dentuman saat sholat Jumat, dan dia pun mengaku untuk korban laki-laki ini bahwa ia saat kejadian ia sedang sholat Jumat di barisan paling depan ketika terjadi dentuman sebanyak 2 kali. Ia sempat langsung keluar masjid, namun ketika melihat teman-temannya ia pun langsung kembali ke dalam masjid untuk menyelamatkan temannya. Namun ketika setelah kejadian tersebut korban yang sudah pulang ini ia sempat pulang ke rumah, namun karena pendengarannya semakin terganggu ia pun langsung datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini untuk mengalami maksud kami untuk menjalani perawatan lanjutan begitu. Dan tadi pun juga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yakni Atip Latiful Hayat sempat datang untuk menjenguk korban 30 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Ia pun mengungkapkan bahwa korban saat ini dalam kondisi baik, dan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun juga akan melakukan rehabilitasi fasilitas sekolah yakni SMA 72 Jakarta. Dan sebagai informasi kembali pemirsa, untuk korban lainnya yakni sebanyak 7 korban ini sedang dirawat di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat, sementara untuk 18 orang lainnya ini dirawat atau menjalani perawatan di Puskesmas Kelapa Gading. Dan tadi kami sempat melihat begitu ya, untuk kondisi di dalam instalasi gawat darurat ini memang untuk para siswa yang dirawat di sini ini sedang menjalani perawatan dari petugas medis, dan tadi juga memang sudah ada banyak pihak yang datang, salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Ia pun juga sempat mengungkapkan kepada awak media bahwa untuk seluruh siswa yang dirawat di sini kondisinya dalam keadaan baik begitu, dan juga tadi ia sempat didampingi oleh Raffi Ahmad dan juga dari Habibur Rahman begitu. Dan tadi juga sempat sekitar pukul 5 sore Gubernur DKI Jakarta Pramono sempat datang untuk menjenguk para siswa, dan tadi pun juga Pramono menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta akan menanggung seluruh pengobatan yang dijalani oleh para siswa korban ledakan dari SMA 72 Jakarta ini. Dan sampai saat ini pun kami juga masih menunggu begitu ya bagaimana perkembangan dari perawatan para siswa ini. Dan jika Anda bisa lihat di layar kaca Anda begitu ya, ini memang para orang tua siswa begitu, mereka sudah datang begitu untuk mendampingi anaknya, dan kami masih menunggu bagaimana perkembangannya. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio Windy. Baik, terima kasih Rindi Salsabila dan juga Reana Mezia mengabarkan dari masing-masing titik. Pak Susno, kami juga ingin menanyakan kepada Anda, adanya senjata laras panjang yang kita ketahui kemudian ini adalah mainan, namun kita juga mengungkap fakta bahwa di atasnya ada sejumlah tulisan-tulisan yang antara lain ada tulisan seperti Welcome to Hell yang bisa diartikan sebagai selamat datang di neraka, ada pula For Agartha, ada pula brand tentaran, dan juga nama Alexander Bisonet. Ini kan seolah-olah bisa dikatakan bahwa pola yang digunakan ini hampir sama dengan di luar negeri, meskipun di luar negeri ini adalah senjata sesungguhnya begitu. Namun Anda melihatnya ini seperti apa, Pak Susno? Baik ya. Jadi dari sini kita timbul pertanyaannya, apakah ini teroris? Kalau teroris, apakah ini jaringan internasional? Apakah jaringan lokal? Ataukah ini bukan teroris, hanya gerakan pribadi, balas dendam? Ataukah ini hanya coba-coba sebagaimana Pak Sulaiman katakan tadi? Ya, melihat peristiwa yang terjadi dan melihat TKP bahwa dan melihat juga statement daripada Kapolri yang tentunya sudah dapat informasi daripada aparatnya di lapangan yang mengatakan bahwa terduga pelaku sudah dikenali dan berasal dari dalam. Demikian juga keterangan dari saksi siswa yang menyatakan anak itu kelas 12. Kemudian kita juga menemukan barang bukti berupa senjata mainan. Di senjata mainan tertulis
ada tulisan-tulisan dan nama-nama seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak di luar negeri, dan itu dengan senjata benaran. Nah, dari situ saya yakin bahwa aparat penyelidik dan penyidik kita, baik intelijen maupun reserse, itu tidak membutuhkan terlalu lama untuk mengungkap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, ya. Tapi kita tidak boleh mendahului mengatakan bahwa ini teroris. Oh, ini bukan teroris. Tetap harus berdasarkan hasil penyelidikan. Tapi di dalam dugaan kita udah tahu bahwa ini, oh ini adalah ini. Oh ini adalah ini. Nah, yang penting dari sini apa? Pelajaran bagi sekolah-sekolah dimanapun di seluruh Indonesia, bahwa fungsikanlah wali kelas, guru pembimbing, dan mengawasi anak didik lebih ketat, dan juga security daripada sekolah harus lebih ketat supaya orang luar ataupun anak-anak di dalam jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Karena kalau itu dibawa betul oleh siapa yang diduga sebagai pelaku, kan akan kelihatan dia masuk sekolah membawa senjata tentengan walaupun mainan, termasuk masuk dalam masjid, dan akan terlihat masuk ke dalam masjid membawa peledak gitu. Nah, kok nggak tahu gitu. Nah, ini berarti keamanan sekolah perlu ditingkatkan, walaupun tidak seketat objek vital yang lain, tapi perlu pengawasan yang bagus, yang tidak menimbulkan ketakutan para siswa. Ini pelajaran yang paling bagus, ya. Baik, baik. Pak Soleman, kami juga ingin mengkonfirmasi, apakah menurut Anda media sosial ataupun adanya dunia maya serta akses terhadap internet ini bisa menjadi pemicu seseorang ataupun pelajar ini terinspirasi untuk melakukan aksi-aksi ekstrim? Pak Soleman. Wow, itu sangat membuat mereka bisa terinspirasi. Seperti dikatakan Pak Susno tadi, senjata itu saya pikir dia sudah membayang waktu bagaimana yang waktu di Amerika itu dia menembak dengan senjata. Lalu dia berangan-angan menembak dengan senjata mainan. Jadi anak ini sepertinya sudah ada berangan-angan. Jadi ada pengaruh dari dunia maya ini sangat besar, kalau saya melihat sangat besar terhadap perkembangan anak ini. Sehingga dia kalau kelihatannya banyak membaca, banyak melihat dunia maya, sehingga dia menemukan hal-hal itu. Membuat bom, itu ada dia temukan. Lalu karena cari senjata susah, ya senjata mainan, sehingga dia berangan-angan. Nah, tentunya dengan anak seperti ini, perlu ada perhatian khusus dari wali kelas, bagaimana sehari-hari, apakah dia suka menyendiri, apakah dia bergabung, tapi biasanya suka menyendiri kalau anak-anak begini, karena dia suka hanyut di dalam dunianya sendiri, begitu. Baik, ya Mbak Erlinda, ini artinya bahwa akses internet yang begitu secara mudah diakses ini bisa dikatakan ada efek yang sangat negatif bagi pelajar ataupun anak-anak. Ditahan ya Mbak Erlinda, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebelum kita melanjutkan dialog kami akan memperkenalkan salah satu narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Darmanin Tias yang merupakan pengamat pendidikan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Iya, nah, terima kasih. kalau kita membahas tadi pernyataan dari Kapolri yang menyatakan bahwa terduga pelaku sudah diketahui identitasnya oleh pihak kepolisian, dan ini kejadian yang ada di pihak, maksud kami di dalam lingkungan sekolah, bahkan diduga ini adalah pelajar. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Ya, ini memang fenomena baru.
kebetulan saya meneliti tentang bunuh diri. Jadi gejala bunuh diri kita itu sebetulnya mulai tahun 2000, sebelum tahun 2010 itu lebih disebabkan oleh faktor-faktor kemiskinan. Tetapi pasca 2010 ke sini itu faktor ideologi juga masuk, dan akhirnya tidak hanya soal kemiskinan. Nah, ini mungkin karena di lingkungan sekolah ya, barangkali mungkin ada kekecewaan dengan teman-temannya atau apa. Nah, sehingga itu dia bisa mengambil satu tindakan untuk melakukan sebetulnya kekerasan. Kekerasan yang membawa korban pada dirinya dan kekerasan yang membawa korban pada pihak lain. Dan itu sebetulnya fenomena yang sudah terjadi 2 dekade terakhir. Paling tidak dari riset saya. Artinya kondisi psikologisnya ini bisa dinilai seperti apa? Kemungkinan dia punya persoalan relasi dengan teman-temannya, entah itu tertindas, dibully atau bagaimana, sehingga ekspresinya adalah kemudian ingin membalas dendam. Itu kan bisa saja karena kita tidak tahu persis, kan polisi belum mengungkap. Bisa juga misalnya karena ajaran. Itu juga bisa. Kemungkinan perundungan atau ya, beberapa. Itu bisa gitu. Sangat mungkin. Mungkin itu. ya. Tapi kalau yang ini kan kita tidak bisa berspekulasi, kita harus menunggu tindakan dari pernyataan resmi dari pemerintah. Tapi dalam hal ini kepolisian. Tapi menurut saya karena ini di lingkungan sekolah, saya mungkin lebih banyak berbicara dari aspek pendidikan. Saya kira ini merupakan tantangan baru bagi dunia pendidikan kita. Ternyata ada potensi dari dunia pendidikan kita ini, terutama anak-anak, mengambil satu tindakan yang membahayakan orang lain. Ini saya kira catatan yang bisa kita berikan dari perspektif pendidikan. Iya, Mbak Erlinda, tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Susno bahwa pengawasan itu harus ditingkatkan. Tapi kita juga bisa simpulkan bahwa pengawasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Apalagi internet ini bisa juga menjadi salah satu sebab musababnya. Iya, betul sekali. Seperti yang tadi kita bincang ya Mbak Windy, sebenarnya pada saat seseorang, artinya setiap remaja, artinya saat ini kan adik-adik kita yang di bangku sekolah, pelajar-pelajar ini pada dasarnya sangat rentan. Karena dia pada fase di mana kita tahu aktualisasi. Kalau dalam ilmu psikologi kan anak-anak remaja ini ingin bagaimana dia pencapaiannya bisa difasilitasi atau diberikan penghargaan. Nah, pada saat itu semua tidak tercapai, saya menguatkan kepada Bapak ya kan, ya betul sekali ada kekecewaan dan sebagainya. Tapi sayangnya kita bisa lihat juga apakah di sekolah juga memperburuk keadaan ataupun di lingkungan sosial lainnya. Karena kita tahu lingkungan sosial ada lingkungan rumah, lingkungan dia tempat bermain, dan sekali lagi yang tadi disampaikan lingkungan media sosial atau artinya dunia maya. Inilah yang memperburuk. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi awal kita memperbaiki pembenahan sistem ya Bapak, pendidikan kita. Kita jangan hanya fokus kepada kognitif saja, tapi bagaimana juga hal yang lebih luas lagi, terutama penguatan diri, mental health-nya. Bagaimana juga membangun sistem di sekolah, empati. Jangan sampai ideologi Pancasila itu hanya sekedar kita hafal, tapi keseharian anak-anak, tapi dicontohkan oleh ekosistem pendidikan itu harus. Bagaimana kita peran ekosistem pendidikan itu melibatkan semuanya, inilah yang harusnya ada. Instrumennya tadi saya sudah sampaikan, ada sekolah ramah anak ya kan, ada sekolah tangguh dan sebagainya. Ini bersama karena teman-teman dari BNPT pun juga sudah punya MOU ya dengan Kemendikbud. Waktu itu Kemendikbud, sekarang kan sudah dipecah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, artinya ini apakah kita lebih komprehensif lagi atau kita berharap, saya pribadi sangat-sangat apresiasi dengan semua hari ini semua komponen ikut dalam tanggung jawab ya, dan yang mengharukan lagi adalah pernyataan Pak Presiden melalui Istana Negara tadi. Kita sangat berempati dengan hal ini, tapi ada pembenahan. Nah, disinilah kami berharap bahwa kalau dalam kacamata Undang-Undang Perlindungan Anak, anak tersebut murni
bukan betul-betul pelaku, tapi ini juga menjadi korban dari banyak hal. Korban disfungsi keluarga mungkin, korban juga dari lingkungan, korban dari banyak hal. Artinya bagaimana di sekolah adanya nyaman, perhatian, harusnya kan, punten ya Bapak, di sekolah itu kan ada rapot, ada profiling setiap siswa. Ada profiling sehingga mitigasinya jelas, mitigasinya tahu, oh oke, anak ini berlatar belakang apa, anak ini kesehariannya bagaimana. Nah ini jangan dibebankan juga kepada boleh dibilang guru ya, tidak. Karena guru juga kan berapa jam sih dia berinteraksi dengan anak. Tapi kan ini semua elemen harus punya peran dan tanggung jawab. Artinya di sini, ayo mumpung kita mempunyai Bapak Presiden yang sangat peduli tidak hanya di dunia pendidikan, tapi bagaimana SDM ini keberlanjutannya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Susno Duaji ya kan, betul sekali. Kita pernah lihat di Amerika anak-anak bagaimana menjadi pelaku ya, pelaku terorisme. Nah, karena tadi seperti dikatakan Bapak bahwa ada kekecewaan, ada kebencian. Jadi akumulasi dengan awalnya kerentanan dia sebagai remaja itu menyebabkan dia melakukan tindakan. Ditahan dulu, nanti kita lanjutkan perbincangan kami. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan perbincangan kami. Pemirsa, Pak Susno, kami ingin mengetahui dengan adanya kejadian ini tentunya kita merefleksikan diri dan mungkin Anda bisa memberikan pernyataan. Apakah ada hal-hal yang bisa diantisipasi terutama dengan adanya kejadian ledakan seperti ini khususnya dalam bentuk psikologis kepada para korban, Pak Susno? Baik, kepada para korban secara psikologis tadi sudah disampaikan oleh Bu Irlinda ya, gimana ngatasinya, ini peran daripada psikolog dan psikiater. Yang kedua, pelajaran yang kita petik di sini ya, kalau seandainya, karena yang diduga pelaku masih hidup ya, tidak meninggal, alhamdulillah dia selamat ya. Nanti insya Allah akan bisa diungkap gitu apa latar belakangnya. Apakah ini latar belakang karena dia sakit hati, dibully dan tidak ada jalan keluar sehingga putus asa mengambil langkah itu, let's go to hill together katanya. Nah mungkin ya gitu ya. Nah ini tantangan besar bagi sekolah. Mari kita lihat eksiden serupa ya, walaupun bukan ledakan. Ada siswa yang ingin meloncat dari lantai 2 atau lantai 3. Ada siswa yang dikeroyok, dipukuli, bahkan siswa perempuan gitu kan, siswi gitu ya, dipukuli gitu. Ada juga siswa laki-laki, ada juga yang tidak mau lagi sekolah karena dibully. Ini tantangan terbesar bagi sekolah, tidak hanya di Jakarta. Bully-membuli ini pihak sekolah tidak boleh mengatakan bahwa kami hanya sebentar mendidik mereka, tapi harus dipantau kan. Sekolah harus kerjasama dengan persatuan orang tua murid gitu ya. Kemudian harus membuat suasana yang demikian bagus, para siswa mau melaporkan kalau dia dibully kepada orang tuanya. Dan orang tua melaporkan kepada guru dan guru harus menanggapi dan harus ngambil tindakan tegas. Dan tidak tertutup juga di sekolah itu masih ada lagi geng-geng gitu kan. Geng-geng kelompok, ada yang masuk geng, ada yang tidak gitu. Nanti yang tidak dibully. Nah ini perhatian dari pihak yang menyelenggarakan pendidikan siapa? Mulai daripada Kementerian Pendidikan gitu, Dasmen gitu, kemudian dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun di tingkat sekolah dan kepala sekolah dan guru. Hilangkan bully-membuli ini, bagaimana caranya menghabiskannya. Baik Pak Susno. Pak Soleman, kita ketahui juga bahwa sudah beredar banyak sekali video yang berasal dari mancanegara yang memperlihatkan aksi-aksi radikal, bahkan memberitahu cara-cara untuk merakit sesuatu yang berbahaya. Apakah tidak ada antisipasi ataupun langkah-langkah agar akses itu tidak bisa dicapai kepada para pelajar? Inilah tugasnya Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan kepada Komdigi bahwa para pelajar ini harus ada pembatasan. Dan ini tentunya tidak bisa hanya sekolah, termasuk orang tuanya.
yang harus memberi pelajaran bahwa ada pembatasan-pembatasan. Kan kita tahu sendiri kalau kita buka juga di situ sudah ada pembatasan. Hanya ada kalanya orang tua masa bodoh, anak-anaknya dibiarkan begitu saja dibuka sehingga dia bisa membuka apa saja. Nah, dengan adanya ini tentunya sekolah tidak bisa berdiri sendiri, orang tua, sekolah, Menteri Pendidikan, Menteri Komdijigi harus bersama-sama untuk adanya pembatasan-pembatasan. Kita ingat dulu aja film itu masih ada film semua umur 13, 18, 21. Itu film. Nah, ini apalagi yang namanya di YouTube. Kalau itu tidak dibatasi, ya ini jadinya. Dia akan coba-coba, semua bisa didapat di YouTube. Jadi memang harus ada pembatasan. Pembatasan umur itu dalam membuka hal-hal yang ada di internet itu harus ada pembatasan. Nah, pembatasan-pembatasan ini harus juga diawasi, ya pengawasannya itu mulai dari orang tua, guru, dan kementerian. Baik. Supaya ini bisa dihindari, begitu. Baik. Pak Darmaintias, menurut Anda sendiri, apa sesungguhnya langkah-langkah yang harusnya dilakukan agar menjaga keseimbangan dan juga rasa aman bagi pelajar dan juga nyaman secara sehat mental dan juga sehat fisik? Ya, saya melanjutkan Pak Susno dan Pak Sulaiman. Jadi memang kita tidak bisa menutup diri bahwa geng-geng di sekolah itu sejak dulu sampai sekarang masih ada. Tapi sebetulnya satu dekade terakhir ini kan kita kampanye tentang sekolah ramah anak. Artinya mestinya lingkungan sekolah itu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid-murid. Nah, saya kira kalau dulu kita mengenal namanya Tripusat Pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Tampaknya ini yang harus kita bangun kembali. Jadi sekarang ini kita memfokuskan pendidikan anak itu pada guru atau pada sekolah, sementara peran orang tua dan masyarakat berkurang. Karena itu saya kira ke depan ini saya kira memang momentum yang baik untuk melakukan refleksi seluruh sistem yang kita miliki, ya, bukan hanya sistem persekolahan saja, tetapi juga sistem pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita bertumpu pada sekolah, sekolah memang benar dalam keterbatasan, bebannya banyak, karena itu peran orang tua dan masyarakat sekitar itu menjadi penting. Nah, persoalannya sekarang adalah banyak orang tua yang lebih sibuk untuk mencari nafkah. Ini saya kira tantangan. Dan saya setuju misalnya sekolah itu bahkan kita bisa meniru negara-negara maju, mulai melakukan pembatasan penggunaan HP untuk pelajar. Gitu. Komunikasi bisa dilakukan lewat sekolah, kalau keluarga itu memerlukan komunikasi dengan anak, tetapi pada saat sekolah saya kira perlu ada pembatasan penggunaan HP kecuali untuk pelajaran misalnya coding atau apa. Baik, ini menjadi PR penting bagi semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu sudah hadir waktunya bersama kami dan juga berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malam.